Air sungai Brantas tampak tenang sore itu. Namun di dasar aliran sungai yang berlumpur, tersembunyi sesuatu yang tak biasa. Seorang nelayan tua bernama Pak Darno, yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari sungai ini, tidak pernah menyangka bahwa satu tarikan jala akan mengubah hidupnya. Hari itu, jala yang ia lempar terasa jauh lebih berat dari biasanya. Ia mengerutkan dahi, berusaha menarik perlahan. Bukannya ikan, yang muncul dari balik permukaan air justru sebuah peti kayu tua, setengah terbenam lumpur, penuh tritip dan berbau tanah basah. Kayu peti itu tampak rapuh namun kokoh, seolah melindungi sesuatu yang tidak ingin diketahui siapapun. Pak Darno membawa peti itu ke rumahnya, terbuat dari papan kayu di tepi sungai. Ia tidak bisa tidur malam itu. Matanya terus tertuju pada peti yang kini tergeletak di sudut ruang tamu. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak membuka peti itu. Tapi rasa penasaran seperti bisikan halus yang terus menghantui. Akhirnya, menjelang subuh, dengan tangan gemetar dan hati berdebar, ia membongkar penutupnya. Di dalam peti itu, tersembunyi gulungan kain halus berwarna emas pudar, selembar manuskrip dengan aksara kuno yang tidak ia kenal, dan sebilah keris kecil berukir rumit dengan batu permata merah di pangkal gagangnya. Bau wangi yang asing menyembur dari dalamnya, membuat bulu kuduk Pak Darno berdiri. Ia tahu, benda-benda ini bukan benda biasa. Tak berani menyimpannya terlalu lama, Pak Darno membawa temuan itu ke seorang sejarawan di Malang, bernama Bu Ratih. Saat melihat manuskrip dan keris itu, wajah Bu Ratih pucat. Ia memanggil rekan arkeolognya yang biasa meneliti peninggalan Majapahit. Mereka sepakat, ini bisa saja artefak asli dari zaman awal Majapahit yang hilang sejak abad ke-14. Tapi ada yang lebih mengejutkan. Di balik gulungan kain emas itu, tersembunyi sepotong logam pipih, sejenis peta yang menunjuk pada lokasi tertentu di hulu sungai. Namun bukan itu yang membuat mereka bergidik. Di pojok logam itu terukir simbol berbentuk mata dengan garis terputus di tengahnya. Simbol itu identik dengan ukiran misterius yang ditemukan di gua tersembunyi di Kalimantan, yang selama ini dianggap sebagai tanda peringatan dari masa sebelum kerajaan-kerajaan besar Nusantara terbentuk. Mereka belum tahu, peti itu hanyalah permulaan. Di balik peta itu, tersembunyi jalur menuju reruntuhan yang selama ini dianggap hanya mitos belaka. Bu Ratih menyimpan logam pipih berbentuk peta itu di ruang kerja pribadinya. Ia menghabiskan malam untuk memotret, membandingkan, dan meneliti setiap guratan halus di permukaannya. Makin lama ia menatapnya, makin jelas bahwa peta itu bukan sekadar penunjuk arah. Ada semacam kode visual yang hanya muncul di bawah cahaya lilin tertentu, seolah peta itu menyembunyikan lapisan informasi kedua yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Pagi harinya, ia memanggil rekan peneliti dari Jakarta, seorang ahli epigrafi bernama Pak Haris. Saat ia menunjukkan peta itu, Pak Haris langsung membeku. Ia mengenali motif garis patah dan simbol mata. Ini bukan hanya peta, katanya lirih. Ini bagian dari sistem navigasi kuno yang tidak pernah tercatat di literatur manapun. Mereka memutuskan untuk menyalin bentuk peta itu ke kertas. Tapi tinta pena tidak menempel pada permukaannya. Bu Ratih mencoba memindai dengan mesin digital. Namun gambar yang keluar di layar komputer tampak kosong. Bahkan saat ia mencoba memanaskan logam itu sedikit dengan korek api untuk melihat reaksi materialnya, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Api seolah menolak menyentuh logam itu. Nyala api mengarah menjauh, seperti ada medan yang tak terlihat menahan panasnya. Pak Haris mengusulkan satu cara terakhir. Ia mengeluarkan serpihan kecil dari artefak kuno yang disimpannya selama bertahun-tahun. Sebuah batu gio kehijauan yang dulu ditemukan di reruntuhan situs megalitik Sulawesi. Saat batu itu disentuhkan pada peta logam, terjadi sesuatu yang tak terduga. Peta itu bersinar redup, memunculkan bayangan semacam garis lintasan yang sebelumnya tidak tampak. Di tengah peta, muncul lingkaran kecil yang berdenyut pelan seperti detak jantung. Lokasi itu menunjuk pada area hutan jati tua di lereng Gunung Wilis, tempat yang dulu hanya disebut dalam cerita rakyat sebagai jalur rahasia para pendeta Majapahit. Ketegangan meningkat ketika seorang pria tak dikenal tiba-tiba datang ke rumah Bu Ratih malam itu. Ia berpakaian hitam, wajahnya terlindung oleh surban lusuh. Ia tidak memperkenalkan diri,
Hanya mengatakan satu kalimat sebelum pergi. Jangan buka gerbangnya kalau belum siap kehilangan apapun. Setelah itu, semua lampu di rumah padam seketika. Dan peta yang tidak bisa dibakar itu mulai mengeluarkan hawa dingin seperti logam yang baru saja dikeluarkan dari kuburan es. Perjalanan menuju lereng Gunung Wilis bukan perkara mudah. Bu Ratih dan Pak Haris ditemani oleh 2 asisten lapangan, serta seorang pemandu lokal bernama Seno, yang dikenal akrab dengan jalur-jalur tersembunyi di kawasan itu. Mereka membawa peta logam itu dalam kotak khusus, dibungkus kain putih dan diletakkan di dalam ransel kedap udara. Tidak ada yang berani menyentuhnya langsung lagi sejak malam kejadian itu. Perjalanan dimulai sebelum matahari terbit. Hutan jati yang mereka lewati tampak biasa saja di awal. Namun, semakin dalam mereka masuk, suasana mulai berubah. Angin berhenti berhembus, dan suara burung menghilang. Pepohonan seolah lebih rapat dan tinggi, menciptakan bayangan pekat meskipun hari masih pagi. Seno sempat berhenti mendadak saat mereka melewati sebuah batu besar berlumut. Ia mengatakan tempat itu dulu dikenal sebagai Batu Lindu, yang konon menjadi penanda batas dunia kasat mata dan alam yang tak terlihat. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah area terbuka, dikelilingi pohon jati tua berakar menjulur ke tanah seperti ular yang tertidur. Di tengahnya, ada susunan batu setengah lingkaran dengan simbol-simbol aneh yang menyerupai peta logam. Ketika Pak Haris mengeluarkan logam itu dan meletakkannya di atas batu pusat, tanah bergetar ringan. Dari bawah batu, muncul semburan angin hangat, lalu permukaan batu mulai merekah pelan. Retakan itu membentuk garis melingkar, dan perlahan membuka ke dalam. Ternyata di balik susunan batu itu tersembunyi sebuah lubang vertikal sempit, seperti pintu masuk sumur yang sangat dalam. Aroma tanah tua dan sesuatu yang mirip dupa terbakar keluar dari dalamnya. Seno menatap lubang itu dengan wajah serius. "Ini bukan tempat biasa," katanya dengan suara nyaris berbisik. "Orang-orang dulu menyebut ini gerbang Chandrawasita, gerbang para penjaga pengetahuan." Mereka memutuskan untuk turun menggunakan tali. Di dalam, dinding-dinding batu terlihat tidak alami. Ada ukiran simbol-simbol yang mengilap seperti dipahat dengan cahaya, bukan alat. Jejak tangan manusia terlihat di banyak tempat, namun semuanya mengarah ke satu titik. Sebuah lorong dengan dinding logam yang tidak berkarat, padahal jelas sudah berusia ratusan tahun. Di ujung lorong itu, mereka menemukan sebuah ruangan bundar, dan di tengahnya berdiri sebuah altar batu berbentuk seperti perahu. Di atas altar, ada sebuah artefak yang membuat semua orang terpaku. Sebuah topeng emas, berbentuk wajah manusia dengan mata tertutup dan mulut terkatup rapat. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, topeng itu bergetar pelan seolah sedang bernapas. Ruangan di bawah tanah itu terasa hidup, meski tak ada suara apapun. Topeng emas yang tampak seperti artefak ritual itu terus bergetar halus, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Bu Ratih mendekat dengan sangat hati-hati. Cahaya senter bergetar di tangannya. Di sekitar altar, lantai batu dipenuhi guratan simbol yang tampak berubah bentuk setiap kali dilihat dari sudut berbeda. Seolah ukiran itu menyesuaikan diri dengan pikiran siapapun yang memandangnya. Pak Haris mencoba mendokumentasikan semuanya dengan kamera. Namun anehnya, semua foto yang ia ambil berubah menjadi kabur begitu disimpan. Bahkan video hanya merekam suara dengungan samar, seperti alunan gamelan yang diputar terbalik. Seno, yang sejak awal merasa tidak nyaman, mulai membaca doa pelan-pelan. Ia memperingatkan bahwa topeng itu kemungkinan bukan sekadar benda mati, melainkan sebuah penyimpan, tempat sesuatu disegel dan dipaksa diam selama berabad-abad. Bu Ratih, yang tak bisa menahan rasa penasarannya, mendekat dan menyentuh bagian bawah topeng. Saat ujung jarinya menyentuh emas dingin itu, napasnya tercekat. Pandangannya tiba-tiba gelap, tubuhnya kaku, dan di kepalanya muncul suara-suara yang tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Seperti bisikan yang melintasi waktu. Ia melihat bayangan orang-orang berpakaian kerajaan, duduk melingkar mengelilingi altar yang sama. Ada percakapan dalam bahasa yang asing namun entah bagaimana ia pahami. Mereka sedang menyegel sesuatu ke dalam topeng itu. Sesuatu yang disebut ingatan pertama,
Pengetahuan yang terlalu kuat untuk disimpan dalam tulisan, terlalu berbahaya untuk dibiarkan lepas. Ketika Bu Ratih menarik tangannya dengan teriakan tertahan, ruangan seketika menjadi sunyi. Getaran pada topeng berhenti. Tapi kini, udara di ruangan itu terasa lebih padat. Seolah sesuatu yang sebelumnya terkunci mulai menyadari kehadiran mereka. Seno mengajak semua orang keluar. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, lorong tempat mereka masuk tertutup dengan suara keras. Batu-batu di dinding mulai bergeser perlahan, membentuk pola-pola baru. Seperti teka-teki kuno yang hanya bisa dipecahkan oleh orang yang pernah melihat masa lalu. Topeng emas di altar kini menyala redup dari dalamnya. Dan dari balik celah mata yang tertutup, mulai muncul cahaya merah samar. Tak seorang pun bergerak. Ruangan itu menjadi jantung dari misteri yang tak ingin ditemukan. Dan mereka yang berdiri di dalamnya kini bukan hanya peneliti. Mereka adalah saksi dari sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Ruangan itu perlahan berubah. Dinding yang tadinya batu kasar kini bersinar samar, memperlihatkan relief yang tersembunyi di balik lapisan debu waktu. Adegan demi adegan terpahat di sekeliling mereka. Bukan hanya simbol, tapi gambaran jelas tentang peristiwa masa silam. Orang-orang dengan pakaian bangsawan, memegang gulungan, duduk di dalam aula besar dengan langit-langit penuh cahaya dari kristal-kristal gantung. Pak Haris mendekat untuk mengamati, dan mendadak terpaku. Relief itu menampilkan sebuah tempat yang sangat ia kenal, Candi Penataran. Namun versi yang terpahat itu jauh lebih megah, lengkap, dan hidup. Seolah ukiran itu adalah potongan memori dari masa ketika Majapahit berada di puncak kejayaan. Tapi yang membuatnya terdiam bukan candi itu, melainkan sosok dalam relief yang tengah berdiri di depan tahta, mengenakan jubah bercahaya, dengan tangan menunjuk ke langit. Sosok itu sangat mirip dengan dirinya sendiri. Seno, yang sebelumnya hanya diam, berkata dengan suara pelan, "Tempat ini menyimpan bukan sekadar artefak, tapi ingatan yang tidak pernah dicatat." Ia lalu menceritakan sebuah legenda tua dari keluarganya, tentang para penjaga warisan ingatan Nusantara. Bukan dalam bentuk buku atau prasasti, tapi dalam bentuk kesadaran. Disimpan dalam artefak seperti topeng emas itu. Hanya mereka yang memiliki ikatan darah tertentu yang bisa memicu ingatan tersebut. Pak Haris mulai gemetar. Ia teringat cerita kakeknya dari Blitar, tentang seseorang yang bisa mendengar masa lalu. Bu Ratih memandangi topeng emas itu lagi. Cahaya merah dari balik matanya makin kuat. Tanpa menyentuh, ia berkata pelan, "Apa yang kau simpan selama ini?" Dan tiba-tiba, lantai ruangan bergetar. Dari bawah altar muncul seberkas cahaya biru, membentuk semacam jaring yang melayang di udara. Gambar-gambar bergerak terbentuk di dalamnya. Pertempuran, pelayaran, pertemuan rahasia antara kerajaan-kerajaan lama. Semuanya berlangsung begitu cepat, seperti kilasan mimpi yang terurai. Lalu muncul satu gambar terakhir. Seorang perempuan tua dengan rambut panjang tergerai, duduk bersila di dalam gua batu, dikelilingi oleh artefak yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Perempuan itu menatap lurus seolah melihat mereka. Lalu bibirnya bergerak, tanpa suara, membentuk satu nama. Rara Santi. Lampu senter tiba-tiba mati. Ruangan menjadi gelap total. Tapi suara langkah kaki pelan terdengar dari arah lorong. Bukan langkah mereka. Bukan gema pantulan. Langkah seseorang yang berjalan mendekat perlahan dari tempat yang seharusnya sudah terkunci sejak ratusan tahun lalu. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan lorong masuk. Tak ada yang berani bersuara. Seno mencengkeram liontin kayu di lehernya sambil terus membaca zikir dalam hati. Bu Ratih dan Pak Haris saling berpandangan dalam gelap, merasakan hawa yang makin menusuk kulit. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lama tertahan kini benar-benar terbangun. Lalu dari balik bayangan lorong, muncul sosok berjubah kain abu-abu. Wajahnya tertutup kerudung halus. Ia berjalan tanpa suara, lalu berhenti di depan altar batu. Perlahan, ia mengangkat tangannya ke arah topeng emas. Tanpa menyentuh, topeng itu melayang turun, dan berubah menjadi butiran-butiran cahaya yang membentuk lingkaran di udara. Dalam cahaya itu, muncul gambar Rara Santi yang mereka lihat sebelumnya, namun kini dalam bentuk lebih jelas.
Rarasanti membuka matanya perlahan. Tatapannya tenang namun dalam, seakan bisa menembus lapisan waktu dan ruh. Ia tidak berbicara menggunakan suara, namun seluruh ruangan mendengar pesannya di dalam kepala masing-masing. Pengetahuan bukan hanya milik masa lalu, tapi amanah. Dan amanah harus dijaga, bukan disembunyikan. Kalian adalah penjaga berikutnya. Tapi jangan bawa ini ke dunia yang belum siap. Seketika, seluruh ukiran dinding menyala terang. Lantai bergetar pelan lalu berhenti. Udara yang tadi sesak, kini terasa ringan. Sosok berjubah abu-abu itu lenyap perlahan, meninggalkan hanya satu benda di altar. Sebuah kotak kayu kecil berselimut debu tebal. Di atasnya terukir satu kalimat kuno dalam aksara Jawa halus. Raos iku pituduhing urip. Bu Ratih menyentuh kotak itu dengan lembut. Isinya hanyalah gulungan tipis dari serat lontar. Namun setiap lembarnya menyimpan sketsa, rumus, dan peta yang tidak tercatat di buku manapun. Warisan Majapahit. Bukan sebagai mitos, tapi sebagai jejak nyata peradaban yang pernah hampir sempurna. Mereka tidak mengambil semuanya. Hanya satu gulungan, satu pesan, dan satu keyakinan. Dalam perjalanan turun dari Gunung Wilis, suasana kembali seperti semula. Hutan bersuara lagi, cahaya matahari menembus celah-celah pohon, dan dunia terasa kembali biasa. Tapi dalam hati mereka, tidak ada yang akan pernah kembali seperti dulu. Hikmah dari kisah ini tersimpan dalam diamnya sejarah yang tak dituliskan. Bahwa masa lalu bukan hanya cerita untuk dikenang, melainkan peringatan untuk dijaga. Bahwa pengetahuan bukan untuk disombongkan, tapi untuk diwariskan dengan amanah. Dan bahwa tidak semua peninggalan kuno adalah batu mati. Ada yang masih bernapas, menunggu ditemukan oleh mereka yang cukup sabar, cukup rendah hati, dan cukup berani untuk mendengarkan.